saya malam itu istri saya disuruh untuk mengambil data-data tersebut. Berarti boleh pulang dong itu? Istri saya nggak boleh. Oh, tetap ditahan. Ditahan. Bapak aja yang pulang. Saya yang pulang. Gitu loh. Berarti jaminannya ibu. Iya, jadi itu ya. sambil dimaki-maki sama Tulus, sama Rohman itu, sambil ya pokoknya intinya tuh nggak sopan lah, gitu. Bukan sebagai orang yang apa ya, untuk yang menjatuhkan mental itu. Betul. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, bertempat di Sekretariat Nasional PPWI. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saya kedatangan tamu nih. Ada Pak Ambar Wicaksono Sutarman, ya. Kemudian bersama Ibu Mia Laila Sari. Nah, Pak Ambar, terima kasih banyak sudah bertandang ke PPWI ini. Terima kasih. Ya. Memang jujur aja bahwa tempat kita ini dalam beberapa tahun sudah menjadi langganan didatangi oleh warga yang dalam tanda petik pasti bawa masalah. Ya. Biasanya mereka sudah kesana kemari untuk minta bantu, tapi ya begitulah. Karena masyarakat ini kan kebanyakan tidak punya pembiayaan dan lain sebagainya sehingga datang ke sini. Nah, kebetulan kita mengembangkan jurnalisme warga. Ini sangat efektif untuk membantu masyarakat tanpa harus membebani biaya. Karena kita melakukan upaya-upaya pembelaan advokasi itu pertama menggunakan pemberitaan atau media. Ya, jadi kita nanti apungkan ke publik supaya publik tahu apa yang terjadi terhadap warga seperti Bapak dan Ibu ya. Yang kedua, kalau ada sisi masalah-masalah pidana atau perdata, itu nanti kita akan juga bantu advokasi melalui tim-tim hukum kita yang ya boleh katakan pro bono lah, ya pro bono artinya dengan sukarela kita akan bantu warga. Dan apabila memang para pihak ya bisa berkomunikasi, tentu kita akan lebih baik untuk berdamai ya. Jadi kita bisa bantu mediasi begitu. Tapi sebelum itu kita tentu perlu tahu ini apa sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan atau mungkin persoalan apa yang Bapak hadapi. Ya, jadi kalau secara umumnya secara garis besarnya sebenarnya adalah mengenai pemaksaan terhadap tanah dan rumah kami yang berada di Cisarua gitu, dengan menggunakan berbagai macam jalur termasuk dengan menggunakan oknum dari kepolisian. Oknum polisi? Oknum polisi. Okay. Dari mana oknumnya polisi itu? Dari Polsek Kebonjeruk. Polsek Kebonjeruk? Iya. Ada nama yang Bapak ingat? Yang pertama itu Tulus. Itu Tulus. Iya. Ya. Kemudian ada Rohman. Ya. Rohmat. Iya. Polisi ya? Polisi. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Agus. Dari kepolisian. Polisi juga Agus. Ya. Jadi Agus itu yang membawa kami secara paksa dari rumah ke kepolisian Polsek Kebonjeruk, di mana di situ kami sudah menanyakan pada awalnya apa tujuannya dan juga atas dasar apa kami dibawa ke sana. Tapi Saudara Agus ini tidak mau memberikan secara jelas, hanya menyatakan bahwa nanti di kantor akan dijelaskan. Jadi dengan bahkan kami sudah menghubungi waktu itu, memang kami belum punya pengacara, tapi ada kenalan pengacara yang kami telepon, bahkan dia minta untuk kita jangan dibawa dulu, tapi tetap Saudara Agus dengan timnya membawa kami ke Polsek Kebonjeruk. Gitu. Nah,
Dari situ kemudian kami bahkan bisa dikatakan tidak boleh pulang melalui pengacara ini. Itu kapan itu kejadiannya? Itu tanggal 29 betul kan ya? 29 Juli 2023. 29 Juli 2023. Berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ya, Ya. betul. Oke. Gitu loh. Nah, bahkan melalui pengacara kami waktu itu, entah setelah pengacara kami itu masuk ke ruangannya Tulus, itu meminta kalau kami bisa menyediakan 100 juta. Minta 100 juta? Iya. Untuk apa? Nggak tahu. Kurang tahu juga gitu loh. Jadi Bisa pulang. pokoknya bisa Itu Tulus pulang. yang minta ya? Polisi berarti dia kan? Jadi Tulus ini mungkin karena atau partner dengan para mafia tanah ini, karena pada saat kita datang itu gini, pada saat kita datang ini orang-orang yang mafia tanah ini belum ada. Itu yang merampok tanah Bapak itu ya? Iya, betul. Oke. Gitu loh. Yaitu Siapa namanya? Rifan Rifan, sama Beno sama Johan. Beno, dan Johan. Iya, Johan ini awalnya mengakunya sebagai saudaranya dari istrinya Rifan, kemudian berubah lagi dan terakhir baru kita tahu bahwa dia sebagai penagih, Oh, debt collector. debt collector, Oke. yang membawa nama satu organisasi, Organisasi apa Ormas. namanya? Ormas apa? GRIP, Grid. Iya. Grid Jaya. GRIP, Barat. Jakarta Barat. Oke. Ya pokoknya dia mengaku-ngakunya seperti itu. Ya, mengaku seperti itu kan. Ya. Apakah benar atau tidak itu kita nggak tahu Nggak persis. betul. Nah, bahkan dia juga sampai membawa senjata pistol. Pistol, Iya, Iya. senjata api maksudnya. senjata api. Iya, Benar senjata api atau senjata mainan? senjata api. Iya. Dan itu apa namanya? Ya intinya tuh dia mengintimidasi dengan dia memperlihatkan itu. Memperlihatkan Iya. senjata api. Betul. Ya, ya. Nah, jadi ketika mereka ini berkumpul di satu ruangan di kepolisian Polsek itu, kemudian dari lawyer kami juga ada bargaining lah istilahnya seperti itu. Intinya si orang-orang ini entah itu memang permintaan dari kepolisian atau entah bagaimana, intinya adalah kita baru boleh pulang kalau kita menyediakan uang 100 juta. Apakah itu uang tunai ataukah itu mobil, karena kan mereka tuh membawa kita tuh dengan mobil kita, Oh, mobil Bapak juga dibawa ke dibawa ke Polsek. Polsek. Iya, yang nyetir orang dari kepolisian Polsek Kebonjeruk, anak buah atau mungkin timnya dari. Jadi boleh pulang asal mobil tinggal. Boleh pulang, apakah itu mobil tinggal ataukah kita menyediakan 100 juta atau perhiasan dan sebagainya, pokoknya Harus ada nominalnya jaminan. 100 juta Sebagai jaminan. sebagai jaminan. Padahal kami berdua ini nggak tahu nih tujuannya Masalahnya apa, belum masalahnya tahu, apa gitu loh. Karena setiap kali kami ke sana pun gitu kan, kami sudah menjelaskan bahwa ini ada apa namanya sertifikat yang mereka pegang dan lain sebagainya, tapi ya pihak kepolisian kayak tidak Tindakan. mengindahkan itu, jadi mengabaikan aja informasi-informasi yang kami berikan. Gitu. Berapa lama itu disekap? Selama Itu disekap kan namanya kan ya? Disekap. Karena ditahan tanpa ada apa, ya tanpa pengetahuan Bapak apa sebenarnya kesalahannya Iya. dan seterusnya ya. betul, Ya. betul. Bahkan juga kami juga Bapak tidak bertanya di kami sana. beberapa kali menanyakan, ya jawabannya tuh nggak jelas gitu. Iya. Apakah ini karena apa, tapi kalau terakhir setelah kita mulai tahu arahnya, sebenarnya lebih ke perampasan tanah saya. Oke. Karena tanah saya dan bangunan ini, tanah kami ini kan atas namanya masih atas nama almarhumah ibu saya. Oh, yang di Yang di Cisarua. Cisarua. Ya. Ini, Oke, gitu. ya, ya. Jadi
rupanya mereka tuh mengarah ke sana. Gitu. Tapi kan suratnya ada sama mereka ya? Ada Iya. sama mereka, ada yang sama di yang namanya Teddy Kurniawan. Teddy Kurniawan, Iya. bagian dari si Rifan, Iya. Johan tadi itu, Iya, betul. Eno segala macam. Iya. Nah sekarang ketika kan sertifikatnya sudah di mereka gitu, terus Iya. kepentingannya apa untuk Ya. ngambil bapak dan ibu Jadi dibawa ke polisi? Jadi intinya sebenarnya yang awal dilaporkan itu adalah ibu, sebenarnya. Makanya Istri saya. istri saya gitu ya. Oh, dan- Jadi yang awal itu sebenarnya yang dilaporkan tuh istri saya gitu. Tapi Oh kan dilaporkan. Iya, yang dilaporkan penipuan. penipuan penggelapan. Oh berarti polisi membawa bapak dan ibu itu karena laporan itu. Iya. Iya. Awalnya Oke. sih istri saya Oke, yang iya. jadi saksi ya, Iya, saksi penipuan penggelapan. Hmm. Saya belum nih. Hmm. Saya belum. Baru pada 2023 itu saya dikait-kaitkan karena saya yang memiliki sertifikat yang dipegang oleh Teddy Kurniawan. Oke, karena punya ibu ya, Karena sebagai punya ahli ibu saya. waris, Betul. maka bapak. Betul. Berarti pelaporan itu sudah sebelum tahun 2023 atau Iya. Sebelumnya. Sebelumnya. 2000 berapa ya? 2020. 2020. Iya. berarti berproses, berarti dipanggil sebagai saksi, Iya. gitu ya? Iya. Bapak tidak pernah dipanggil? Panggil dia. Panggil sekali ya. Atau Iya, karena mendampingi ibu. Oke. Karena saya oke. mendampingi ibu. Kemudian dipanggil juga jadi kayak jadi saksi. Sebagai saksi. Ya, oke. Berarti polisi memanggil bapak dan ibu itu karena ada laporan polisi. Iya. Iya. Ya, tapi tidak dijelaskan ya. Iya. Iya. Nah, saat itu di BAP nggak itu? Iya. Di BAP. Artinya di BAP bahwa ibu sudah melakukan pemerasan atau penipuan atau Saat itu ya, penggelapan. di BAP, tapi BAP-nya itu ya sesuai dengan apa yang kita tahu gitu. Iya, Artinya iya. di situ ya awalnya seperti apa gitu Hmm. kan. Diceritain. Kita ceritain semua gitu loh, sampai dengan sertifikat kita dipegang oleh mereka dan seterusnya itu kita jelaskan di situ, tapi itu kayaknya tidak mereka lihat gitu loh, jadi diabaikan aja. Penipuan. Berarti kan tanggal 29 Iya. Juli. Iya. Terus di tanggal 30 pulang. Enggak, enggak. Oh enggak. Suruh Enggak. tanda tangan. Terus Suruh Baik-baik. tanda tangan Baik-baik. berita apa namanya penahanan. oh Baik-baik. penahanan. Ya, tapi kita nggak mau. Oke. Karena kita nggak tahu. Ya. Kita Ditahan untuk apa? Iya. ditahan untuk apa gitu. Ya, ya. Sementara kan sudah jelas-jelas kita udah sampaikan ke mereka gitu ya, ke polsek ini. Kita nggak megang Cerita. sertifikat. Ya, Dan kita ya. juga nggak megang sertifikat, nggak megang Setoran apa. ada. Hmm. Berapa miliar? Waktu itu sudah ditetapkan sebagai tersangka? Belum. Nggak ada. Belum. Waktu dijemput itu. Iya. Berarti tidak ada pemberitahuan sebagai tersangka begitu ya? Tidak. Oh, ya, ya. Terus Jadi, tanggal 29 itu di tanggal baru. 29 itu, Ya. nah kami disuruh Tanda tangan. tanda tangan ya kami nggak mau, Tapi tetap ditahan. tetap ditahan. Terus satu Nah. hari itu tanggal 30. Tanggal 31 Tanggal 31-nya kami diminta untuk ya kami dengan dikawal oleh Johan ini yang orangnya Rifan sama oleh 2 orang polisi itu untuk mencoba menembus yang di MNC Bank. Hmm. Jadi ada sertifikat kami yang di MNC Bank Ya. yang waktu itu ada hubungannya dengan Rifan. Itu katanya mereka itu mau mereka tebus kan, kemudian nantinya itu sertifikat itulah yang untuk apa ya mungkin Ya. sebagai diambil oleh Rifan gitu loh. Tapi pada kenyataannya ketika kita ke MNC itu outstanding yang harus dibayarkan untuk nebus sertifikat tersebut ternyata Rifan nggak mau karena terlalu tinggi. Jadi akhirnya kami kembali lagi ke Polsek Kebonjeruk Oke. dan itu dikawal oleh Itu tanggal 31 itu ya. tanggal 31. Oke, stop dulu di situ. Ya, kawan-kawan itu tadi penjelasan awal dari Pak Ambar dan Ibu Mia terkait dengan awal kasus yang akhirnya mereka hadapi dan
Ya, seperti kita ketahui tadi sudah diceritakan bahwa polisi menangkap mereka, kemudian membawa ke Polsek Kebonjeruk. Nah, rupanya dalam proses selanjutnya baru diketahui bahwa modus operandi yang dijalankan oleh para mafia tanah ini yang merampok tanah beliau ini, ya, setelah memegang sertifikat, mereka ingin mendapatkan fisiknya. Ya, jadi tidak hanya sertifikatnya saja, karena sertifikat itu kan masih atas nama orang lain, yaitu ibunda dari Pak Ambar. Nah, oleh karena itu mereka ya menggunakan tangan-tangan polisi untuk menekan, ya, atau memaksa, atau dalam bahasa lain mungkin ingin merampas, begitu ya, hak mereka dengan cara-cara yang tidak benar, yaitu menggunakan tangan aparat. Nah, kita akan dengarkan selanjutnya penuturan dari Pak Ambar dan Ibu terkait dengan penahanan yang sudah terjadi dari tanggal 29, 30, ke 31 dan berikutnya tanggal 1 Agustus. Apa yang terjadi? Tanggal 1 Agustus 2023 ya, Pak Ambar ya. Jadi mungkin di tanggal 31 selain kita kembali ke Polsek, itu malamnya kami disuruh mengambil data-data untuk PPJB oleh Tulus. PPJB, perjanjian perikatan jual beli ya, Cisarua. Oh, ada memang. Kalau apa namanya data-datanya, data-data. Iya, data-data seperti hak waris, penetapan waris, dan lain sebagainya. Berarti akan dibuatkan PPJB. Akan dibuatkan PPJB oleh notaris yang bernama Ana. Dan kita pun nggak kenal juga siapa itu Ana. Nah, jadi setelah kita kembali, saya malam itu istri saya disuruh untuk mengambil data-data tersebut. Berarti boleh pulang dong itu? Istri saya nggak boleh. Oh, tetap ditahan. Bapak aja mau pulang. Saya yang pulang, gitu loh. Berarti jaminannya Ibu. Iya, jadi itu sambil dimaki-maki sama Tulus, sama Rohman itu, sambil ya pokoknya intinya tuh nggak sopan lah, gitu. Bukan sebagai orang yang apa ya, untuk menjatuhkan mental itu. Betul. Jadi akhirnya malam itu dengan diantar oleh saudara saya, kemudian juga oleh 2 orang polisi, kami dikawal untuk mengambil data-data tersebut di rumah. Dikawal polisi? Iya. Maksudnya waktu pulang ke rumah itu polisinya ikut juga? Iya. Ada 2 orang bersenjata panjang. Supaya jangan sampai Bapak itu pulang ternyata menghilang. Iya. Gitu ya? Betul. Karena memang arahnya itu kan sebenarnya bagaimana melegalkan sertifikat tersebut kan gitu. Karena perpindahannya gitu loh, melalui si notaris Ana ini gitu kan. Nah, itu tanggal 31 ya? Tanggal 31 malam. Lanjut. Tengah malam. Kemudian kami juga diinfokan kalau akan dilakukan PPJB terhadap tanah Cisarua dengan Teddy di Polsek Kebonjeruk. Itu informasinya. Iya. Nah, faktanya setelah kita bawa data-datanya, kemudian Tulus ini bikin foto apa segala macem gitu kan, dikirim ke Ana, dan besok paginya data-data tersebut melalui orangnya Tulus juga, karena saya melihat di tanda terimanya itu saya nggak kenal siapa. Tapi tidak disita data-data itu, tidak disita oleh polisi. Enggak. Cuma difoto aja, kemudian diambil ininya, aslinya diambil dibawa ke Ana. Aslinya? Iya. Jadi dikirim pakai uang saya juga. Jadi saya dimintain ongkos buat mengirim surat itu. Saya ada bukti transfernya dan nama sopirnya dari kepolisian itu. Jadi tapi semua surat asli itu semua dikirim ke notaris, dan yang menjadi pengelola data itu untuk ambil itu dari Pak Tulus ini. Jadi dia tuh ngekolek data ke kita. Ya memang malam itu setelah kita pulang dari MNC, janji mereka kan mau pulang gitu kan, kita ternyata enggak. Malamnya suami saya dimaki-maki, dibentak-bentak dengan bahasa yang nggak sopan, ditambah lagi DC yang Johan itu maki-maki saya, nunjuk-nunjuk saya, dan akhirnya suami pun kena imbasnya, dimaki-maki juga.
Nah, akhirnya suami saya tengah malam buta, yang harusnya kita masuk sel, suruh pulang, dan di malam itu juga itu surat kelengkapan untuk balik nama itu semua harus dibawa. Harus dibawa. Sampai akhirnya kan itu di SDB rumah ya. Dan beliau ini kan berarti kan kunci segala macam. Itu yang membuat kepanikan anak-anak saya karena kan kita tidak terbiasa data itu keluar. Karena selama kita memiliki sertifikat Cisarua itu kami itu menjaga amanah keluarga, sama sekali kita nggak jamah, apalagi berpikir untuk gadaikan. Karena masa tua suamiku akan membuat pesantren, mengembangkan masjid tetangga sebelah, dan kami mau tinggal di sana di masa usia suamiku pensiun 60 tahun. Nah, di situ pun suami sebetulnya memang tadinya berharap karena itu di kepolisian akan mendapatkan keadilan, dapat diayomilah, dan kita dapat intinya dapat pembelaan, dan itu kita yakinin. Makanya saya bilang kepolisian sekarang tuh kan presisi, kita yakin deh pasti kita akan menemukan jalan keluar di sini. Ternyata tidak, di luar ekspektasi saya, itu semua berubah 180 derajat. Yang saya lihat kepolisian itu menjadi harapan kita, tapi di saat di situ saya cuma bilang ke diri saya, apakah saya keluar dari polisi itu masih bernyawa atau enggak? Karena saya pun perempuan, udah nggak dianggap perempuan di situ. Artinya harga diri saya sebagai perempuan, saya berjilbab juga saya mungkin dianggapnya nggak penting gitu kan. Waktu sembahyang, waktu apa itu mereka nggak mikirkan. Bahkan beberapa hari saya nggak mandi karena mau ke MNC aja, saya dibilang, Bu, Mia dandan yang cantik, bawa baju yang bagus, kita mau ke MNC. Saya kan merasa dilecehkan. Baru itu saya mandi, bahkan saya bocel-bocel, kulit saya ada fotonya, dan HP itu kan dipegang sama mereka. Jadi kita tuh udah kayak memang kayak ya maaf ya, kayak penjahat atau teroris. Padahal saya merasakan bahwa sertifikat saya di pihak mereka, uang miliaran saya juga sudah store ke mereka. Apalagi yang mereka minta? Kenapa polisi yang saya jelaskan sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya, sefakta-faktanya, kok dia malah berpikir kita yang jahat? Padahal faktanya ada, rekening koran semua. Jadi intinya saya tanya juga, pelaporan ini dasarnya apa? Justru kami nggak pegang apa-apa, kami ngejar dia nggak pernah ketemu, karena orang ini di penjara, orang ini bahkan saya mencari pembenaran mereka itu susah, kita merasa dipermainkan. Bisnis apa ini, saya bilang, kan kami ini bukan minjem duit, kami ini bisnis. Ada orang bank yang memperkenalkan, satu dari Bang Yobi, Mbak Endang, saya nggak kenal awalnya, yang satu adalah Pak Ian dari Bank Permata. Kebetulan saya memang salah satu nasabah prioritas di Permata. Nah, katanya ini si Beno ini nasabah prioritas. Karena itu yang menjadi hubungan kenapa saya dikenalin, karena bisnis. Saya pun tidak pernah mengenal orang itu, dan saya pun tidak memiliki circle. Artinya sebenarnya persoalan perdata ya, bisnis. Harusnya, ya. bahkan yang saya sempat ya di Polsek itu, dari Kapolsek yang sebelumnya waktu saya dilaporkan, Kanit sebelumnya, mereka tuh pada saat sempat mediasi fine-fine aja, karena bahkan salah satu kanitnya bilang gini, ya dia kan megang sertifikat, ini masalahnya di bumi apa? Bahkan si Kapolsek yang sebelumnya itu benar-benar saya melihat jati dirinya polisi yang memang ada harapan buat saya. Tapi begitu pergantian di 2023, Kapolseknya ganti, kanitnya ganti, itu gahar banget. Bahkan saya nggak ada, dibilang saya nggak pernah datang. Padahal setiap saya dipanggil, terlepas suami saya kan memang kerja ya, saya sendiri, saya nggak berpikir negatif karena saya yakin saya di kepolisian itu saya aman. Saya selalu foto, saya selalu kabarin, artinya saya selalu ada dipanggil, kecuali saya sakit pada saat pertama karena saya shock juga kan dipanggil. Perasaan nggak pernah berbuat salah, ditilang aja nggak pernah gitu kan. Nah disinilah saya mulai mengkhawatirkan diri saya, karena kayak dibolak-balik gitu loh. Jadi di kepolisian tuh kita ngomong A jadi Z. Nah saya pun jujur pada saat BAP itu pengen tahu isinya apa sih yang dia ketik gitu kan. Sampai terakhir itu BAP copy paste, dan lawyer yang kita baru dapat itu kan nggak ngerti rangkaian ceritanya, disuruh tanda tangan. Nah saya pertanyakan juga lawyer ini apakah nggak ada sumpah jabatannya, kok dia nggak tahu ceritanya mau menyaksikan copy paste dari berita acara. Artinya dia kan tutup mata, ada apa? Nah di situ saya mulai tuh disuruh tanda tangan sampai dimaki-maki. Udah orang kayak begini nih, yang namanya Pak Rohmat tuh selalu sama Pak Tulus, udah orang kayak gini penjarain aja, kirim ke Polres. Saya bilang kalau memang saya salah, ya saya mau. Tapi kalau saya nggak salah, kenapa saya harus dipenjara? Dan kenapa saya harus tanda tangan? Artinya, dan kenapa juga aset
mertua saya harus menjadi jaminan di sini. Kan di sini saya udah masukin 2,5 M. Di sini saya udah masukin 500 juta. Kok jadi rangkaiannya saya harus bertemu dengan debt collector yang atas nama Griff, dan dia dengan kesombongannya dia pakai finger scan loh masuk ke Polsek Kebonjeruk. Ya kita kan masih manusia awam ini yang nggak ngerti apa-apa, jiper dong. Saya nggak mau hidup saya sia-sia hanya gara-gara orang-orang yang serakah. Kebetulan saya juga ngerasa mungkin mereka ngincer saya karena saya termasuk kritis, karena walaupun saya perempuan kan saya jihad di situ, jihad bareng mertua saya yang saya jaga, dan suami saya kan memang tipikal bukan orang yang artinya dia apa yang memang dikerjakan itu baik, ya dia support. Tapi pada saat ada seperti ini sebenarnya dia marah banget. Loh kok jadi kita yang dikasusin? Kalau mau juga dari awal kita yang laporin Beno, Rifan, dan Teddy sebagai penada. Tapi mereka tuh begitu pintar, dan saya ngelihatnya gini Pak, kita sebagai manusia awam nggak ngerti bisnis, kan akhirnya bisa melihat permainan mereka Pak. Mereka yang bikin formula, tapi mereka juga yang menjebak kita, dan mereka juga yang seakan menjadi malaikat yang menolong. Oh, Ibu Mia kan dapat utang, Bu Mia. Back to teori ya Pak. Sebelum kenal mereka, alhamdulillah saya memiliki rezeki yang dari suami saya tuh mumpuni gitu loh. Ini melangkah untuk bisnis, untuk membuat satu yayasan yang amanah dari mertua saya, yaitu pesantren. Karena ini kan barang warisan. Jadi karena mertua saya juga memang ada di bidang sosial, neneknya juga anggota DPRD Jabar di bidang sosial, Ibu Siti Suharia Sutarman, dan papi juga adalah seorang yang berdedikasi di negara ini. Salah satunya yang penerima donor darah dari Belanda ke Indonesia yang bertempat di Jalan Sumatera, Bandung. Jadi melihat backgroundnya dari keluarga suami, akhirnya kan kami pun berpikir, oh ya, dengan amanah ini kami akan jalankan. Jadi bukan semata-mata mencari cuan untuk kepentingan pribadi makan atau apa, enggak. Untuk justru ingin mengembangkan di daerah Cisarua ini. Karena kalau tiap lebaran juga kan kalau sholat di situ kan karena sempit tempatnya ya. Jadi kadang-kadang kita masuk ke dalam terus sholat di situ, atau sholat Idul Fitri. Nah, Oke, sampai di situ gitu, dulu. Pak. Ya. Kita kembali ke persoalan tadi, proses di kepolisian itu, Iya. ya kan? Betul. Setelah sudah diceritakan banyak oleh Ibu soal perlakuan mereka ya. Banget. Ya, kemudian dari tanggal 31 ke tanggal 1 apa yang terjadi? Jadi pada tanggal 31 kami disuruh ngambil data-data itu ya, dengan melalui cara cara yang ya bisa dikatakan tidak manusiawi gitu ya. Dan juga kami diberitahukan oleh mereka bahwa besok tanggal 1 akan dilakukan PPJB gitu kan. Nah, pada tanggal 1 itu kamu sempat dipanggil sama Kadit itu ya, Pak Anggi Hasibuan. Tapi jadi istri saya yang dipanggil oleh Kanitnya yang bernama Anggi Hasibuan. Anggi Hasibuan. Ya, Anggi Anggi Hasibuan. Fauzi. Dia polisi juga. Polisi Kanit. Oke. Iya, betul. Nah itu entah apa yang dibicarakan, tapi intinya adalah restorasi justice kan. Seperti itulah. Saya nggak ngerti restorasi. Kita juga nggak paham waktu itu kan. Nah, udah. Jadi tanggal 1 itu mereka mengatakan bahwa akan dilakukan PPJB di Polsek Kebonjeruk. Lalu pulang. Dipulangkan. Ternyata tiba-tiba karena kami juga sempat menghubungi rekan kami yang lawyer, dirubah menjadi di tempatnya atau di kantornya Teddy Kurniawan di Kelapa. Artinya ada lawyer sekarang yang mendampingi? Belum. Jadi cuman kita tuh sebenarnya cuma menghubungi aja gitu kan. Tapi ya mungkin mereka dengar atau gimana, dirubah tuh dari Polsek jadinya ke kantornya Teddy Kurniawan di Kelapa Gading. Apa yang disampaikan kepada lawyer waktu itu? Ya, saya ini saya disekap, terus kita suruh PPJB, jangan mau Mbak, gini gitu kan. Sempat datang, tapi kan memang kami juga belum surat kuasa ya Pak. Cuma mereka melihat waktu itu pas lawyer itu datang, Pak Tulus tuh keluar terus ngelihat gitu, itu langsung berubah arah tuh. Jadi yang tadinya disiapkan di Polsek, tadinya datang ke Polsek, berubah di kantor Kelapa Gading. Oke, lanjut. Berarti langsung tanda tangan Kelapa Gading. Di kantor Kelapa Gading itu baru kami ketemu yang namanya Notaris Ana, kemudian juga kelompok mereka, ada Teddy, ada
Beno, ada Rifan, kemudian ada Johan, gitu kan. Itu di situ semua. Betul. Nah, pada Polisi saat sudah tinggal di kantor. enggak Polisi- dikawal tetap Oh, ikut. cuman mereka nggak naik gitu. Mereka kan kantornya di atas, mereka tuh di bawah nungguin. Ada 2 orang. Hmm. Pakai mobil tetot-tetot juga sih kita, dia Ya, pakai mobil. pakai mobilnya juga bukan pakai mobil polisi, pakai Mobil mobilnya Johan gitu loh. Nah, terus di situ kami ya dipaksa untuk menandatangani PPJB dengan nilai 8M. Yang mana pada saat itu memang antara 2, kami berpikiran nyawa atau berpikiran ya selamat dulu gitu. Yang penting. Jadi saya sempat juga menanyakan kepada notaris, bahkan istri saya juga menanyakan, apakah kamu tahu dengan masalah ini? Kamu siapa? Ternyata notaris itu juga nggak ngerti. Ya artinya dia nggak masa bodoh. iya masa bodoh gitu. Iya, Dia nggak iya. nggak peduli Nggak ada gitu loh. empati Jadi sama sekali. jadi ya saya lihat ya ini udah memang kelompoknya dia gitu, Iya, kelompoknya mereka gitu loh. Iya. Nah, akhirnya dengan terpaksa saya menandatangani PPJB. Dengan terpaksa ya. Dengan terpaksa. Ya. Gitu. Sendirian Ada Bapak foto. atau berdua? Ada dengan- foto-fotonya ada buktinya ada. Tertekan gitu semua kita. ada. Artinya yang menandatangani tangan cuma Pak Ambar aja. Saya sendiri. Ibu Mia, Enggak. Tanda tangan. Tidak. Kamu kan enggak, kamu PPJB enggak ada. oke. Tapi Ibu menyaksikan ya? Iya. Menyaksikan gitu loh. Nah, sebelum tanda tangan, Teddy itu memperlihatkan sertifikatnya. Oke, berarti memang dia lihat. Memang dia sudah pegang Iya, dari pegang. 2018 2020 apa 2021. 2021 dia sudah pegang itu sertifikat sebenarnya. Iya. Gitu loh. Berarti sertifikat orang Dipakai ada dia. Ada di dia, Oke. ada di si Teddy ini. Gitu. Yang awalnya sebenarnya kami tidak pernah Kenal. satu pun kenal dengan Teddy maupun memberikan sertifikat itu kepada Teddy. Ya, seharusnya polisi ya menangkap Teddy dong. Iya. Iya, Nah, dia karena memegang sertifikat barang itu. milik orang lain gitu ya. Tanpa Betul, izin lagi kan. betul. Karena yang awalnya itu kita kan mau kerjasamanya sama yang namanya Beno, bukan yang namanya Teddy. Iya, iya. Dan kita nggak kenal Teddy gitu loh. Dan Oke. kita tahu ada di Teddy pun Dari Rifan. itu melalui Rifan Hmm. dan juga Ada melalui apa namanya ya mungkin timnya atau apanya lah yang bernama Nando. Oke, berarti PPJB atau PPJB perjanjian perikatan jual jual beli beli tanah itu yang Iya, disesalkan Cisarua. kepada Teddy ya. Teddy. Pada Teddy sudah ditandatangan Iya, di depan notaris. iya Oke. betul. Nah, Setelah itu apa yang setelah terjadi? itu kami Pulang? kembali lagi ke Polsek. Enggak, belum. Bukan langsung dilepas. Enggak, belum. Oke. Tidak. Kami Dibohongin dikembalikan. lagi. Jadi berkesannya tuh cuman janji-janji aja nih dari pihak kepolisian kalau Supaya udah mau ini, tanda udah itu tangan. supaya mau tanda tangan. Iya, iya. Gitu loh. Setelah itu kita kembali lagi ke Polsek. Kemudian tanggal 2 ya, yang Tanggal ke 31 BCA. ke Ya. BCA. Berarti besoknya itu. Ini Besok kan tadi tanda tangan tanggal 1. ya, Berarti besok ya. besoknya tanggal 2 itu kami dikawal juga dengan polisi dan juga dengan orang-orang ini. Kita ke BCA Green Garden, Green Garden, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Itu kita datang yang namanya surat setoran, slip setoran dan lain Penarikan. sebagainya dan penarikan apa itu udah mereka tulis, Udah disiapkan. udah Iya. disiapkan. Oh. Bang, bagaimana responnya Bang? Nggak ada tuh. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada apa-apa. Jadi Nggak, bank itu pasif kayak apa ya, kayak robot gitu, dia ngikutin aja ngerjain gitu. aja. Padahal kan ya jujur Oke, ya, tadi yang 8 miliar ditransfer ya. ya Dia transfer ke saya, Oke. Itu Kemudian- sesama Bank BCA itu. Iya, ekonomi BCA. Oke. iya. Oke. ditransfer ke saya, kemudian dari situ dikeluarkan lagi berdasarkan dari surat setoran Hmm. dan lain sebagainya yang sudah ditulis oleh mereka. Jadi jarak antara pas ditransfer untuk nyetor ke Bapak Iya, ke pengembalian itu berapa berapa jam atau menit, menit. detik. Oh, Saya ngelihat dari situnya menit. oh gitu. Jadi habis ditransfer, Nah, keluarin lagi oh langsung. gitu. Iya. Jadi tidak nunggu lama gitu. Enggak. Dan bank bisa Tidak ada respons apa-apa gitu. Bahkan dengan setoran dan lain sebagainya itu penulisannya bukan oleh saya, Hmm. itu pun juga mereka
nggak ada respon. Nggak mempersoalkan itu ya. Nggak mempersoalkan. Tapi mereka tahu bahwa ini orang mengirim kepada Bapak, terus Bapak nanti Tahu pasti tahu. ya, ke orang lain lagi. Dan yang tahu. lucunya dari Ben kan dimasukin ke Beno, ke Teddy, dan ada satu dana kita itu dimasukin lagi setelah mereka masuk ke si Beno, Beno dan Ripan, dan dimasukin lagi ke rekening yang sumbernya kan aneh. Teddy. Iya, entah Teddy entah Dani, pokoknya kita nggak tahu ya. Cuma Oke. uang itu alasannya gini, saya nggak percaya sama mereka. Nanti kalau di ini mereka gitu nunggu AJB Pak. Jadi Dan ini itu masih ada- berlangsung. Jadi kami itu sebenarnya dijadiin kayak apa ya kalau ditangkap terus Ibu, tawanan gitu loh. Ibu tahunya gimana itu ditangkap Ada lagi? Pak pembicaraannya. Jadi Ada rekaman. mereka itu si Ripan bilang saya tuh belum dibayar loh. Loh kok bisa, kan tadi udah ada bukti transfernya belum dibalikin lagi. Jadi kalau BCA itu melihat kok dia nggak ada. Berarti Kan dari BCA tuh- Teddy ya hitungannya ada, tapi kalau Ke saya Pak. lihat slipnya itu kan dari Teddy tuh. Iya. Iya. Dari Teddy ke Pak Ahmad. Iya, iya, betul. Kemudian dari Pak Saya- Ahmad langsung ke Beno, Iya. Rifan, Dan ke Daniel. Daniel. Daniel tuh saya juga nggak tahu siapa. Oh, Pokoknya udah ditulis aja di situ, Oke. saya disuruh tanda tangan. ya. Itu berarti masing-masing ya, tidak 88. Kan tadi 8 Iya, nih. iya, 8 dibagi-bagi. miliar, bagi-bagi. Iya, betul. Si Beno dapat berapa? 3. 3 miliar. Iya, Kemudian Rifan 2. 2 miliar. Iya, Terus Daniel tadi ya. 3. Berarti pinjam rekening dia mungkin ya. Iya. Eh, terus dari 3 orang ini dikembalikan lagi ke Teddy gitu. Iya. Begitu. Dan itu ada rekamannya. Tapi slipnya kita nggak dapat ya yang mereka Slipnya nggak masukin ada, itu. gitu. Bang. Cuman rekamannya itu ada. Kalau orang Rifan mengaku belum terima uang. Iya. iya, Saya bilang kan berarti saya udah lunas sama kamu. Enggak lah, orang dibalikin lagi ke si Teddy gitu. Kapan sampai ngomong itu? Ya karena kan kondisinya saya ngeliat Rifan kan di situ. Artinya udah putus dong masalah apalagi gitu. Iya, iya. Belum sampai AJB katanya. Dan Pak yang saya sebenarnya saya kesel banget nih nyeritain ini. Jadi kita tuh sebenarnya masih kayak ditawan gitu loh Pak sampai AJB. Cuma karena memang ada saudara saya yang nelpon ke Polsek, baru kita dilepas sampai keluar dari Polsek itu. Dan terakhir dia tetap dalam ancaman. Pokoknya ini kan sudah PPJB lunas ya kan. Kalau sampai kita lapor pokoknya pasti dipenjarain. Nah itulah yang namanya manusia awam ya, yang kita juga harus gimana. Jadi kita ya udah ikutin. Nah Desember itu terjadi AJB Desember kapan? di tahun yang sama. 2023. Oke, berarti tanggal 2 tadi PPJB tanggal 1, pembayaran tanggal 2. tanggal 2, iya, betul. Kemudian tanggal berapa dilepas? Tanggal Tanggal 3 ya, Oh, dari gitu. pas saya dulu pulang. Tanggal 3 apa kita tanggal baru. 2-nya kalau nggak salah 2 malam gitu kita pulang. Yang dimintain uang itu. Oh iya. Pulang Jadi, dari desa kita pulang ke Polsek, iya. Terus kemudian setelah kita pulang ke Polsek, dipanggil ke ruang Ibu Mia yang dipanggil ke ruang kanit, yaitu Anggi Hasibuan gitu. Nah setelah itu kemudian baru kita mulai kontak-kontak, atau Ibu Mia ini mulai kontak ke saudaranya yang di kepolisian juga gitu. Jadi karena gini, kami kan HP ini nggak pernah boleh dibawa gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu karena adanya salah satu polisi yang memang baik gitu kan, itu meminjamkan lah istilahnya gitu ya. Tapi di luar polisi-polisi yang disebutkan Iya. tadi. Iya, Jadi di luar kayak itu. tim. Jadi ada beberapa tim kan di dalam kita, itu. dikasihin. Ada 3 tim. Nah, salah satu dari tim ini dia mengasihkan kesempatan HP-nya ini kepada istri Bu. Ya, Nah, ibunya dari situ nelpon lah. Telepon gitu. Enggak HP saya. Akhirnya malamnya disuruh pulang. Nah, Hari itu juga, hari itu juga ya. Jadi Hari malamnya juga. itu subuh lah, jatuhnya subuh saya telepon karena ya dari kepolisian juga mungkin ada tim ya Pak. Ada tim yang menangkap, ada tim yang memang bukan pekerjaannya gini. Nah memang alhamdulillah izin Allah Subhanahu Wa Taala itu karena selama 7 hari sekalipun saya kan memang menjaga wudhu ya kan, karena makanan pun nggak dapat asupan, nggak dapat minum, nggak, untuk ibadah pun kita tidak, mereka mungkin ngerti ya. Tapi ditahan waktu itu masuk sel ya. Ini Bapak Saya masuk di sel, kalau Sel Ibu di semacam ruang gudang. Oh, ruang, ruang khusus. ruang khusus lah Ya. di situ. Tapi tebalnya segini Pak pintunya. Jadi yang saya sedih ya,
polisi itu apa nggak berpikir dia punya istri, punya ibu, punya anak, punya adik perempuan gitu kan. Tapi di dalam ruangan itu kira-kira Dia besarnya gudang, nggak bisa, itu kan tertutup Pak. Jadi ada kaca, terus itu tutup kayak triplek, pintunya tebal segini, pokoknya di dalam itu ada apa? nggak ada apa-apa gudang. Oh. Jadi kayak gudang, ada fotonya saya, dan alhamdulillah itu memang saya dapat kesempatan mungkin dengan kondisi itu saya sholat dan segala macam, dan di malam yang terakhir itu saya udah pasrah sama Allah kalau ini memang umur saya sampai di sini, ya saya pasrah, tapi saya jihad bukan karena harta, tapi karena saya meyakini kepolisian ini nggak semua seperti ini gitu, karena di dalam gedung aja ada orang yang baik. Artinya kekuasaan ini ya mohon maaf ya Pak, Ya. saya meyakini gitu loh, kalau kita minta kepada sang pemilik, pasti Allah akan menggerakkan hati orang. Ternyata kakak saya bilang itu, kita masih ada saudara, ada sepupu ya dari kakak saya itu sama di kepolisian, telepon itu langsung bergerak tuh mereka. Ibu kenapa nggak bilang? Dalam hati saya harusnya nggak seperti itu ya Pak. Walaupun bagaimana kita kan manusia yang sudah disia-siakan oleh mereka, harga diri kami sudah tidak dianggap sebagai manusia pada umumnya. Dan pada saat kami di situ ada lapar, ada pengen kencing, ada pengen something lah, akhirnya kita jaga wudhu. Maka saya bilang ke suami pada saat saya wudhu, kita berdoa, walaupun badan kita terpisah, tapi kita satu tujuan. Tuhan itu tidak tidur. Kalaupun kita ada terjadi sesuatu, semoga Allah menyampaikan ke semua umat. Ya. Karena nggak boleh terjadi lagi kayak begini. Jadi asa dan rasa saya titipkan di Polsek Kebon Jeruk. Saya bilang, sampai saya keluar pun saya bilang, ini saya keluar pertama karena ada saudara yang nelpon, mereka panik, akhirnya ya terakhirnya seperti itu. Dipercepatlah untuk pelunasan PPJB-nya. Jadi rule-nya udah kelihatan, mereka panik mungkin ya. Yang tadinya mungkin bisa diundur Pak, karena memang dia tahu, oh ini nggak ada koneksi nih, oh ini orang nggak berani nih, orang udah kelihatan banget kita tuh udah ngedrop. Jujur di situ saya ngedrop dan saya udah kehilangan. Sel itu ada orang lain di dalam. Ada. Berarti maksudnya ada Iya, ada orang lain di situ. berapa orang? Ada 1 orang, terus kemudian pernah ada 2 orang gitu. Mereka masih di dalam atau sudah keluar? Kira-kira? Sudah keluar. Sudah keluar. Jadi itu kayak semacam Transit. lah, sel transit Iya. lah di situ gitu. Bapak punya nomor telepon mereka? Ada 1 orang ada Ya. si Mas itu. Ada satu. Ada 1 orang. Saya belum tahu kalau dia mau jadi saksi deh. Iya. Ya. Nah itu jadi setelah kita kembali ke Polsek, kemudian kita dengan harapan bahwa ya sudah ini kita boleh pulang gitu ya. Ternyata kemudian masih sehari lagi gitu ya, karena Langsung itu pulang. ancaman mereka itu ya tadinya ya pokoknya begitu selesai AJB, bukan PPJB, AJB gitu kan, kita baru boleh pulang. Jadi AJB itu bisa berapa bulan gitu Jadi Pak? AJB itu kan bisa Sampai lama. balik nama lah, istilahnya yang saya khawatir nih Pak. Mereka tuh menunggu sampai balik nama dari nama Ibu Siti Harmani Sutarman menjadi Ambar Wicaksono Sutarman, baru ke TDI itu kan berapa lama. Nah itu yang makanya saya berdoa sama Allah, ini gimana, akhirnya terbukalah nama saudara saya ini, telepon, ya walau alam ya Pak, kalau udah balik nama apa kita masih ada atau enggak. Cuma ini saya ingin menyampaikan juga ke kepolisian, karena entah ada audit atau gimana, saya berharap ada CCTV gitu kan, itu kan sebagai bukti nyata. Kalau di kepolisian nggak ada CCTV, berapa korban lagi yang seperti kita? Kebetulan memang alhamdulillahnya kita masih dipertemukan dengan umur panjang seperti ini menjadi saksi. Tapi saya sangat berharap gitu, kalaupun memang mereka ini bekerja untuk rakyat, lakukanlah untuk rakyat, karena somehow dia juga ada saudara, ada apa di beda tempat. Jadi ingatnya Tuhan aja, ingat aja sama Allah gitu loh. Jadi supaya saya benar-benar menaruh rasa bahwa kepolisian ini akan menolong kami, peduli oknum-oknum itu. Bahkan saya sampai bilang pas keluar dari ruangan itu, kan ada mas-mas yang baik itu kasih apa kayak buat tidur lah gitu kan. Mas saya nggak tidur selama ini, selama 7 hari saya nggak tidur. Saya paksakan itu, walaupun saya borok-borok gitu kan, badan makan mulut tuh udah pada pecah-pecah. Saya bilang anggap aja ini muasain kepolisian supaya kalau ini kepolisian ini benar pasti akan selamat, tapi kalau nggak benar pasti akan terbuka. Entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun, entah 100 tahun, entah orangnya masih ada atau nggak ada, tapi pasti akan terbuka karena saya udah syariatin ini ruangan, saya bilang. Karena kalau nggak kan kalau nyawa kita di situ, kita kan nggak tahu. Tiap malam tuh digedor-gedor Pak. Jadi saya tuh maaf ya, karena memang saya merasa suami saya di luar jauh dari saya, ya kan selnya tuh di dekat kamar mandi, saya di agak depan dekat itu. Saya suka ngintip di angin pintu itu. Ada orang lewat kan dari bayangan itu ya kelihatan ya Pak. Nah itulah yang menjadikan saya trauma Pak. Tiap malam tuh dar.
Cuma saya mikir ya, ini kepolisian kan istilah canggih ya. Kan harusnya, maaf kalau saya salah, harusnya semua polsek itu ada kontrol yang notabene CCTV-nya online dengan Polda kayak dengan apalah saya, untuk meminimalkan resiko si polsek itu bermain, memasukkan orang tanpa surat dan dia memaksa backdate. Artinya di sini bagaimana auditnya? Toh kalau perbankan aja hilang kartu flash satu itu kita bisa berhadapan dengan masalah. Dan itu tidak ada excuse, pasti kena SP atau bisa juga kena dikeluarkan sanksinya. Oke. Apalagi kita manusia yang bernyawa, gitu loh Pak. Jadi setelah keluar, Jadi Kan? setelah Diminta apa Nah, namanya, setelah clear. ada ini ya semua apa namanya, kita transaksi ya. transaksi Tanggal yang 2 itu. dipaksakan ya gitu. Itu kemudian besok paginya itu istri yang dipanggil oleh ini ya, oleh Anggi. malamnya langsung pulang, malamnya langsung pulang dimintain uang itu. Nah, pada setelah selesai transaksinya itu kami kembali lagi ke polsek, kemudian kami nunggu Dipanggil Ibu, Iya, minta uang. dipanggil. Itu minta uang 20 juta. 20 juta. Awalnya nggak segitu. Awalnya tuh jadi gini. Nego-nego. Awalnya berapa? Lupa sih. Pada awalnya itu kami dipanggil bertiga. Dengan siapa? Saya, istri saya, sama lawyer yang Fauji Hasibuan. Yang ikut ke bank atau enggak? Iya, dia ikut ke bank Dia ikut juga. ke bank. Dia juga apa namanya, menyaksikan itu gitu loh, Fauji Hasibuan ini gitu loh. Berarti bisa jadi saksi dia? Bisa. Bisa. Oke. Nah, Harusnya sih. di situ ada kanitnya yang Anggi Hasibuan sama ada Tulus Widodo Ya. di situ. Nah, kita ditanya gitu loh, ini kan sudah selesai apa segala macem gitu loh. Intinya adalah minta uang gitu lah. Jadi Karena kalau uang mau berhasil. pulang ya kita minta dibayar lah uangnya. Terus kami tanya berapa, sampai akhirnya mentok-mentok kita 20 juta kita bilang. Itu pun juga dengan kondisi bahwa ya kita memang uang sudah habis-habisan, aset dirampok di situ, ya kan. Kemudian juga uang transaksi fiktif juga nggak ada, gitu kan. Nah, di situ kemudian kita akhirnya ya udah kita coba untuk minta bantuan lah istilahnya untuk yang bisa kita keluar memenuhi permintaan Minta dua bantuan orang ke ini. teman-teman, Iya. begitu? Iya, Oke, betul. ya. Minta pinjam lah, gitu. Ya betul, untuk Lanjut, memenuhi ya. dua orang ini, gitu. Langsung permintaan dua orang dikasih ini. gitu. Ya, langsung ke ATM. Nah, terus kami akhirnya ke ATM, kami Transfer. dapat, terus ambil cash. Tapi yang menyerahkan tadinya gini, kita nanyakan rekeningnya berapa supaya kita transfer aja. Oh nggak bisa, kata mereka berdua nih, harus cash. Berdua itu siapa tadi? Pak Tulus sama Pak. Tulus sama Anggi. Tulus sama Kani. sama- Anggi. Oke, ya. Gitu loh. Nah, Penyidik. jadi akhirnya kita ke ATM, kita ambil cash bersama-sama dengan Fajri Hasibuan ini yang lawyer kita. Lalu melalui lawyer inilah dia menyerahkan kepada Tulus dan Anggi. Ada chatnya, ada Bukti Di situ. ngasih. Buktinya dia udah memberikan ada di situ. Oke, bahwa dia diberikan kepada Anggi dengan si Tulus Iya, ada. Nggak ada, nggak Oh, ada. nggak ada. Jadi cuma chat doang. Bu sudah disampaikan ke Pak Tulus. Oke, tetapi pada proses negosiasi dengan si Anggi dan Tulus itu memang ada ya. Ada. Ada Ya. dia ada di situ. Bertiga kan waktu itu. Iya, Iya. betul. Bertiga. Oke, berarti setelah itu malam itu langsung dipulangkan ya. Langsung dipulangkan. Pulangkan. Diantar dengan polisi. Enggak, Enggak, pulang sendiri. pulang sendiri. Bawa koper udah, karena koper itu isinya kan file-file Pak. Eh, Tapi yang aslinya udah diambil dan itu memang Sampai saat ini berarti aslinya ada di mana? Sudah dikembalikan. Oh, sudah dikembalikan. Yang itu udah Kapan dikembalikan. dikembalikan? Dikembalikan. Setelah itu. Setelah Oleh polisi AJB, atau oleh Anda? AJB. setelah AJB melalui notaris Anah dan juga Ibu Sri. PPAT-nya Ibu Sri yang di Cibinong, itu berkas mau dikembalikan ke kita gitu. Nah, Baik. jadi itu pun di AJB-kan itu dalam
tekanan juga. Artinya Berarti ya kan dalam ancaman juga. hadir gitu. kan waktu itu ya? Hadir. Tangan AJB. Ada kemarin ini kan Tapi kirim sebelumnya jangan lupa foto-fotonya dan BPN itu sebagainya. kita dipanggil BPN. Nah, sebelum AJB, sebelum AJB, kan kita sempat jadi begitu kita keluar, kita blokir itu kita blokir kedua kalinya. di Cibinong. Jadi itu blokir yang kedua kali saya lakukan. Ya, ya. Yang pertama karena kita tidak ketemu sama Beno Iya. 2019 ya kita Iya. blokir ya kan. Saat dia menghilang. Pada saat dia menghilang, Iya. kemudian pada 2023 ketika ada pemaksaan kita untuk mengambil data dan lain sebagainya, itu PPJB mereka memaksa saya untuk membuka blokir, gitu kan. Mediasi. Kemudian pada saat kami pulang, kami blokir lagi. Itu yang Nah, blok yang 1 kedua. bulan. Dipanggil sama yang tadi BPN. 2 kali. Dan itu yang kemudian si Teddy ini ngelapor ke BPN, minta dimediasi. Awalnya kami juga nggak ngerti maksudnya mediasi apa gitu kan. Sudah jelas-jelas itu tanah orang tua saya, sudah jelas-jelas bahwa itu artinya perampasan, sudah jelas-jelas bahwa sertifikat itu juga tidak di tangan saya gitu. Dari 2016 semenjak ketemu sama Beno itu sampai dengan saat itu, yang mana waktu PPJB saya baru tahu kalau ternyata memang benar sertifikat itu ada si Teddy. Akhirnya kami datang sana, kami datang ke BPN, di situ sudah ada mereka. Jadi ada orang dari BPN, ada 3 orang, kemudian ada mereka, ada di situ ada Teddy, ada Beno, ada Anah, notaris, kemudian ada Johan, dan ada 1 orang lagi dari HIPMI. Kalau nggak salah HIPMI Depok apa mana gitu. Ada di situ gitu. Sementara kami itu bersama Oh, iya. dengan 2 lawyer kami. Nah disitulah Dipaksa kita untuk buka lagi. dipaksa untuk membuka dengan catatan bahwa dari BPN itu kalau masa berlakunya blokir itu hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan Otomatis. akan otomatis terbuka. Itu lawyer apa ya tugasnya? Sempat sih ngomong audiens, tapi ya gitu. Ya 2 lawyer ini tuh sebenarnya yang tadinya memblokir sertifikat. Memblokir sertifikat. Jadi kami mendapatkan 2 lawyer itu, Yosef sama siapa satu lagi? Tommy dan Yosef. Itu lawyer yang kita dapatkan dari orang BPN Yang dulu ngeblokir. yang kemudian dia memblokir sertifikat ini. Oke. Iya, Ya, ya. Jadi dia yang tahu ceritanya dari awal gitu kan. Nah, setelah itu ternyata blokirannya ini bisa terbuka. Dan saya juga dipaksa untuk membuat surat permintaan buka blokir. Itu rekamannya ada semua. Ada dibuat. Ada. Ada dibuat. Oh, memang Bapak buat. Itu pun juga dibuatnya ketika kita AJB di notaris. Iya, artinya Bapak yang buat, Iya. dibawa Kita disuruh tanda tangan. Mereka yang buat. Oh, mereka yang buat. Mereka secara ininya mereka yang buat semua dari notaris. Ya. Kemudian kita disuruh tanda tangan. Seperti biasa Pak, Iya, kita iya. tuh semua Jadi mereka udah intinya tuh semua itu tuh mereka yang setting bukan Ya. kita gitu loh. Sudah jaringan mereka itu ya. Ya, jadi dengan 2 notaris, dengan Oke, sekarang sudah AJB, berarti kemungkinan mereka sudah terbitkan sertifikat baru. Kemungkinan ya. Iya. Jadi kita satu saat ini kita belum tahu. Oke. Betul. Nah, Baik. dari situ kemudian kita diinfokan oleh kedua pengacara kita itu, kedua lawyer itu bahwa ini sudah selesai. Nah, kami menanyakan lagi SP3-nya mana gitu. Karena kan kami tahunya ini ada penahanan di mana memang secara penahanan itu kami tidak mau tanda tangan karena kami nggak tahu apa yang ditahan gitu loh. Kenapa kami ditahan? Itu akhirnya sama 2 orang pengacara ini diambillah SP3-nya gitu loh. Itu berarti Desember kan? Berarti Itu dari Desember ya. Agustus sampai Desember itu. Iya, Juli Agustus. Masih menggantung-gantung itu. Iya. SP3 belum dikeluarkan. betul. Oke. Baik.
Berarti udah sampai di situ udah clear ya berarti ya? Udah. Ya, Ada proses hukum lagi atau apa? nggak ada. Habis ya. cuma ya itu ada pengancaman pengosongan yang segala macam. Oh ini bu barang-barang, saya bilang kan nggak bisa lah, istilahnya kita juga kan di situ ada barang mertuaku, ada ini ya, karena ada Berarti barang masih rumahnya. fisik masih dikuasai. Masih. karena ada Baik. orang-orang kita di situ. Ada orang kita juga di sana. Oke, mungkin itu. Sip.